Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai individu dalam organisasi. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Retno Pertiwi Yasmin dengan NIM 1804189 dari Administrasi Pendidikan kelas 5A. Yang pertama, mengenai apa yang dimaksud dengan persepsi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku seseorang. Persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu sebagai sebuah proses dalam diri seseorang untuk dapat mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Atau persepsi merupakan suatu pandangan terhadap organisasi yang dipengaruhi oleh kepribadian dan karakteristik yang dimiliki seseorang dalam organisasi, di mana dalam prosesnya seseorang dapat melakukan pemilihan, pengevaluasian, dan pengorganisasian lingkungannya, serta dapat memberikan penilaian baik penilaian yang positif maupun penilaian yang negatif. Perbedaan individu dalam organisasi memberikan pengaruh berbeda terhadap perilaku suatu kelompok. Dalam aktivitas sehari-hari pada organisasi, semua orang akan berperilaku berbeda satu sama lainnya yang ditentukan oleh perilaku lingkungan masing-masing. Karakteristik yang dimiliki individu ini akan membawanya ke dalam suatu lingkungan organisasi yang baru. Organisasi juga merupakan suatu lingkungan bagi individu yang memiliki karakteristik yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Jika karakteristik individu berinteraksi dengan karakteristik organisasi, maka akan menimbulkan perilaku dalam organisasi. Selanjutnya mengenai pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku individu, terdapat 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan kognitif, yang kedua, pendekatan penguatan, dan yang ketiga, pendekatan psikoanalisis. Yang pertama ada pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada sifat mental internal, yaitu berpikir dan menimbang. Dalam pendekatan ini, perilaku timbul dari ketidakseimbangan pada struktur kognitif yang dapat menghasilkan berbagai persepsi tentang lingkungan. Dalam pendekatan ini, pengetahuan dan pengalaman individu merupakan proses mental yang disempurnakan dengan struktur kognitif yang ada. Yang kedua, yaitu pendekatan penguatan. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman terhadap perilaku seseorang pada peranan lingkungan dalam kehidupannya. Pendekatan ini menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh lingkungan, baik sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari perilaku. Dalam pendekatan penguatan ini, lingkungan yang berada dalam diri individu mengundang suatu respon yang ditentukan oleh keturunan dan sejarah masa lalunya. Lalu yang terakhir ada pendekatan psikoanalisis. Pendekatan ini menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku. Menurut pendekatan ini, perilaku itu timbul dari ketegangan yang dihasilkan oleh tidak tercapainya keinginan yang berasal dari ide masing-masing individu. Dalam pendekatan ini, keinginan dan harapan dihasilkan dalam ide kemudian diproses, dikerjakan oleh masing-masing individu. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah mengenai apa yang dimaksud dengan multiple intelligence dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi. Yang dimaksud dengan multiple intelligence memiliki pandangan bahwa manusia memiliki sejumlah potensi kecerdasan yang akan berkembang apabila distimulasi secara tepat. Maksudnya, manusia tidak hanya memiliki kemampuan atau keahlian dalam satu bidang saja, tetapi juga sangat memungkinkan manusia memiliki kemampuan di bidang lain. Gardner memperkenalkan 8 kecerdasan manusia yang sudah diidentifikasi, yaitu verbal atau bahasa, matematika atau logika, spasial atau visual, karakteristik atau tubuh, musikal atau ritmik, interpersonal, intrapersonal, dan spiritual. Pengaruh multiple intelligence bagi organisasi adalah seseorang yang bekerja atau menjadi bagian dari suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kecerdasan yang dimiliki. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.